Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Ivena. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan persediaan. Jadi menurut SAK itu sendiri, standar akuntansi keuangan ya, persediaan itu merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usahanya. Kemudian dalam proses produksinya untuk penjualan tersebut juga. Nah, persediaan ini juga salah satu bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Kemudian persediaan ini diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan itu sendiri terdiri dari seluruh biaya perolehan, biaya konversi, biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat itu gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat ya. Sifat-sifat persediaan ini ada 3. Yang pertama yaitu merupakan aset lancar. Jelas kenapa dibilang aset lancar, karena masa perputaran persediaan ini biasanya itu kurang dari atau sama dengan 1 tahun ya, makanya dia bisa dibilang sebagai aset lancar. Kemudian yang kedua yaitu merupakan jumlah yang besar, ya kan? Merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri, jelas. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca atau laporan posisi keuangan gitu ya, dan perhitungan laba rugi. Kenapa? Karena eh, sekalinya ada kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode ini akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar, total aset, beban pokok penjualan, laba bersih, tafsiran pajak penghasilan, kemudian ada pembagian dividen dan laba rugi yang ditahan gitu ya, banyak. Itu sebabnya persediaan ini merupakan salah satu eh, pengaruh yang besar gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian nih entitas harus mengukur biaya persediaan untuk jenis persediaan yang nominalnya tidak dapat dipertukarkan dan barang dan atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas biayanya secara individual. Jadi entitasnya harus menguji pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaannya ini mengalami penurunan nilai atau penaikan nilai gitu ya, seperti keusangan atau penurunan harga jual gitu ya. Jika suatu jenis dari persediaan ini nilainya turun, maka persediaan tuh harus diukur lagi nih harga jualnya untuk dikurangin biaya dan menyelesaikan dan dijual. Serta mengakui kerugian penurunan nilai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu audit objektif gitu ya. Audit objektif itu atau tujuan pemeriksaan persediaan nih ya, ada 14 ya, banyak ya. Yang pertama yaitu ada internal control. Ini untuk memeriksa apakah internal kontrolnya ini sudah cukup baik atau belum atas persediaannya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu existence and ownership. Ini untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan keuangan di neraca ya itu sudah betul-betul ada dan tidak dan dimiliki oleh perusahaan itu pada tanggal neraca gitu ya, untuk memastikan. Kemudian yang ketiga yaitu valuation SAK, ETAP, IFRS valuation. Oke. Ini untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu sistem SAK, ETAP atau IFRS, sistemnya untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan udah sesuai atau belum dengan SAK di Indonesia. Oke. Kemudian yang kelima yaitu the defective, slow moving, obsolescence and valuation ya. Defective itu untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang rusak atau tidak. Kemudian slow moving ya jelas untuk melihat apakah pergerakannya itu lambat atau gimana gitu ya. Kemudian untuk obsolescence itu untuk melihat apakah ada keusangan gitu ya atau ketinggalan mode. Kemudian untuk valuation ya untuk melihat apakah sudah dibuatkan allowance yang
cukup atau belum ya. Kemudian yang keenam itu ada completeness. Completeness ya untuk melihat apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan ini seluruhnya sudah dicatat atau belum. Kemudian yang ketujuh ada occurrence. Occurrence itu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan ini seluruhnya itu sudah terjadi atau belum. Jadi nggak akan ada yang namanya transaksi fiktif gitu ya. Terus selanjutnya yang kedelapan adalah occurrence. Occurrence ini untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan ini sudah dicatat secara akurat gitu ya. Occurrence akurat atas perhitungan fisik apa segala macam gitu ya. Kemudian yang kesembilan yaitu timing and cut off. Untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan ini sudah dicatat dalam dalam periode yang tepat, timing, atau belum, dan tidak terjadi pergeseran waktu ya atau cut off. Selanjutnya yaitu classification. Classification ya untuk memeriksa apakah saldo persediaan itu sudah diklasifikasikan dengan tepat atau belum. Diklasifikasikan berdasarkan bahan bakunya, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi gitu ya. Kemudian yang ke-11 yaitu ada kredit. Ini untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu value of coverage. Ini untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu purchase or sales commitment untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar atau tidak nih terhadap laporan keuangan. Kemudian last but not least, standard output. Standard output jelas untuk melihat apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan SKAK atau belum. Seperti itu. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan ya. Prosedur pemeriksaan ini yang disarankan ya atas persediaan. Jadi prosedur pemeriksaan ini dibagi atas prosedur compliance test, analytical review, dan substantive test ya. Namun nih dalam praktiknya nih prosedur pemeriksaan yang dibahas itu harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit gitu. Prosedur pemeriksaan persediaan ini mencangkup ya pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan. Kenapa ya? Karena berkaitan dengan siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas ya. Nah, yang pertama yaitu compliance test. Compliance test ini ada dua garis besar. Yang pertama yaitu mempelajari dan mengevaluasi internal control atas persediaan. Biasanya nih auditor menggunakan internal control questionnaires atau kuesioner ya gampangannya. Kemudian setelah dilakukan penyebaran kuesioner, maka dia akan melakukan tes transaksi atau compliance test atas pembelian dengan menggunakan purchase order. Purchase order ini sebagai sampel. Nah, untuk melakukan tes transaksi atas pemakaian persediaan, ini bisa menggunakan material requisition sebagai sampel. Kemudian untuk tes transaksi atas penjualan, ini bisa menggunakan faktur penjualan sebagai sampelnya. Kemudian yang kedua, jelas menarik kesimpulan, conclusion, mengenai internal control atas persediaan. Jadi gini, jika tes transaksi auditor ini tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas persediaannya ini berjalan secara efektif. Karena itu, substantive test dapat dipersempit gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pemeriksaan substantive test atas persediaan. Ini ada 14, ada lumayan banyak. Yang pertama yaitu observasi perhitungan fisik ya, melakukan observasi perhitungan fisik atau stop opnam ya, yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu meminta final inventory list atau inventory compilation ya.
dan melakukan prosedur pemeriksaan seperti mathematical occurrence, kemudian quantity per book dan per count, kemudian total value. Itu harus dicocokkan semua. Kemudian yang ketiga, ini mengirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Kemudian yang keempat, ini memeriksa unit price dari bahan baku raw material, ya, bahan dalam proses, work in process, dan barang jadi, finished goods, dan bahan pembantu atau supplies, ya. Kemudian yang kelima, melakukan rekonsiliasi jika stop opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu memeriksa cukup tidaknya barang yang bergerak lambat, allowance for slow moving, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu memeriksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca atau subsequent event. Kemudian selanjutnya memeriksa cut-off penjualan dan cut-off pembeliannya. Kemudian yang kesembilan ada memeriksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit gitu ya, loan agreement, dan notulen rapatnya. Kemudian yang ke-10, memeriksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan, gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu seandainya ada barang dalam perjalanan atau goods in transit, ini harus melakukan prosedur seperti meminta rincian goods in transit per tanggal neraca, kemudian memeriksa mathematical occurrence-nya, dan memeriksa subsequent clearance. Oke, selanjutnya yang ke-12 yaitu melakukan analytical procedure untuk persediaan, kemudian membuat kesimpulan ya dari hasil pemeriksaan persediaan dan membuat usulan adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, terakhir, memeriksa apakah penyajian persediaan ini sudah sesuai atau belum ya, standar outputnya itu harus sesuai dengan SAK di Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan yang kiri ini. Yang kiri ini merupakan contoh dari tes transaksi persediaan ya, sedangkan yang kanan ini merupakan contoh dari inventory count sheet ya. Ya, inventory count sheet. Selanjutnya, yang kiri ini merupakan contoh dari top schedule persediaan ya. Kemudian yang terakhir ini merupakan contoh dari supporting schedule barang dalam perjalanan tadi ya, goods in transit. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.